Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan melakukan praktikum IPA yang beranggotakan Ratna Homisa dan Fitratul Cahya Fatmawati. Adapun kegiatan praktikum 1 yaitu jenis zat dalam makanan. Yang pertama, pengelompokan bahan makanan. Yang kedua, pengelompokan sayuran. Dan yang ketiga, membuat menu makanan 4 sehat, 5 sempurna. Berikutnya adalah yang pertama, pengelompokan bahan makanan. Nah, tujuan pembelajaran dari praktikum ini adalah dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat dan gizinya. Nah, selanjutnya adalah alat dan bahan. Yang pertama, kita siapkan tempat plastik. Dan yang kedua, 20 bahan makanan. 20 bahan makanan tersebut antara lain margarin, tahu putih, cabai, telur, kacang tanah, apel, ketela, tepung terigu, jeruk, nasi, pisang, pepaya, susu, bayam, jagung, ikan, keju, santan, tempe, dan kentang. Untuk cara kerja, yang pertama, kumpulkan bahan makanan berdasarkan kandungan dan zat gizinya. Yang kedua, kelompokkan masing-masing bahan makanan tersebut ke dalam kelompok karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Cara yang ketiga, catat semua data masing-masing kelompok itu dalam kolom yang sudah disediakan. Hasil pengamatan dari pengelompokan bahan makanan tersebut, yang pertama yang mengandung karbohidrat, ada jagung, ketela, kentang, nasi, dan tepung terigu. Berikutnya adalah bahan makanan yang mengandung protein. Yang pertama adalah bayam, telur, tahu, tempe, dan ikan. Lalu yang terakhir adalah bahan makanan yang mengandung lemak. Yang pertama ada susu, santan, kacang tanah, keju, dan margarin. Kesimpulan dari praktikum ini, berdasarkan pengamatan pengelompokan bahan makanan yang memiliki zat gizi ada 4 jenis. Yang pertama, karbohidrat sebagai sumber zat tenaga. Contohnya, jagung, ketela, kentang, nasi, dan tepung terigu. Yang kedua, protein sebagai zat pembangun. Contoh, bayam, telur, tahu, tempe, dan ikan. Yang ketiga, lemak sebagai sumber energi dan cadangan energi. Contohnya, susu, santan, kacang tanah, keju, dan margarin. Yang keempat, vitamin sebagai zat pembangun. Contohnya, pepaya, jeruk, pisang, apel, dan cabai. Nah, kegiatan praktikum berikutnya adalah pengelompokan sayuran. Tujuan pembelajaran dari praktikum ini adalah dapat mengelompokkan sayuran berdasarkan macamnya. Berikut adalah alat dan bahan. Yang pertama, meja, dan yang kedua, 20 macam sayuran. Cara kerja dari praktikum ini, yang pertama, kumpulkan 20 macam sayuran. Yang kedua, kelompokkan masing-masing sayuran tersebut ke dalam kelompok sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar umbi, sayuran kacang-kacangan, dan sayuran tunas. Dan yang ketiga, catat semua data masing-masing kelompok tersebut dalam kolom yang sudah disediakan.
Adapun sayuran yang termasuk dalam sayuran daun yang pertama adalah kubis, sawi, bayam, dan caisin. Selanjutnya adalah sayuran buah. Yang pertama ada jagung, tomat, dan cabai. Berikutnya adalah sayuran akar umbi. Yang pertama ada bawang bombay, wortel, ketela, bawang merah, dan bawang putih. Berikutnya adalah sayuran kacang-kacangan. Yang termasuk sayuran kacang-kacangan, yang pertama ada edamame, yang kedua buncis, lalu ada kacang panjang, dan yang terakhir kacang kapri. Nah, yang terakhir adalah sayuran tunas, yaitu kecambah. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu bahan makanan yang berupa sayuran dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama sayuran daun, contohnya bayam, sawi, kubis, dan caisin. Yang kedua adalah sayuran buah, contohnya jagung, tomat, dan cabai. Yang ketiga sayuran umbi akar, contohnya ketela, wortel, bawang bombay, bawang merah, dan bawang putih. Yang keempat adalah sayuran kacang-kacangan, contohnya edamame, buncis, kacang panjang, dan kacang kapri. Dan yang terakhir adalah sayuran tunas, contohnya kecambah. Praktikum berikutnya adalah membuat menu makanan 4 sehat 5 sempurna. Tujuan dari pembelajaran praktikum ini yaitu dapat membuat menu makanan dari bahan makanan sederhana sesuai dengan slogan 4 sehat 5 sempurna. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini, yang pertama adalah meja dan yang kedua adalah bahan makanan. Cara kerja dari praktikum ini adalah yang pertama, siapkan bahan makanan yang diperlukan untuk membuat menu makanan. Selanjutnya, dari bahan makanan tersebut, buatlah menu sederhana yang memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga, sebutkan masakan yang dihasilkan dari bahan makanan tersebut, serta masukkan ke dalam kolom yang sudah disediakan pada lembar kerja. Yang keempat, kelompokkan masing-masing bahan makanan tersebut ke dalam kelompok makanan pokok. Yang kelima, catat semua data masing-masing kelompok itu ke dalam kolom yang sudah disediakan pada lembar kerja. Nah, menu yang pertama adalah membuat sayur sop. Berikut adalah bahan-bahan untuk membuat sayur sop. Yang pertama ada sawi, kubis, merica, seledri, tomat, daun bawang, kentang, bawang putih, bawang merah, garam, wortel, dan caisin. Menu selanjutnya adalah membuat telur dadar. Berikut adalah membuat telur dadar. Yang pertama, bahan-bahannya adalah telur, daun bawang, merica, bawang merah, cabai, garam, dan minyak. Nah, menu yang terakhir adalah membuat strawberry milk. Nah, yang terakhir adalah membuat strawberry milk. Yang kita butuhkan adalah susu, strawberry, dan gula. Berikut adalah hasil pengamatan dari praktikum ini. Nah, kesimpulan dari praktikum ini adalah zat makanan atau zat gizi adalah komponen-komponen yang terkandung pada bahan makanan. Zat makanan yang diperlukan oleh tubuh adalah karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral.